Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk membuat video. Semoga video yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat buat kehidupan kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kali ini kita akan membicarakan tentang makanan yang dapat mengundang datangnya makhluk gaib. Apa sajakah itu? Yang saya ketahui adalah ketika kita makan makanan, tetapi apabila makanan tersebut tidak habis, ya, maka sisa makanan itu yang kita taruh di tempat pembasuhan itu dikhawatirkan dapat mengundang datangnya jin, karena dia suka makan makanan yang terbuang dengan sia-sia, apalagi tulang-tulang, ya, tulang menulang. Mereka suka dengan makanan itu. Jadi kalau bisa, kalau kita punya makanan yang tidak habis, ya segera dibuang aja lah. Niatkan sedekah mungkin untuk semut, untuk ayam. Kalau bisa makanan sisa jangan terdiam malam di rumah kita, segera dibuang, ya. Contohnya tulang. Nah, itu kan itu mengundang kehadiran mereka jin. Kemudian jangan membakar acan pada waktu maghrib ke atas, ya. Waktu malam hari membakar acan, ya, ini mengundang sekali baunya itu. Jadi dulu pernah ada orang yang kerja di hutan, ya, seperti memantat gitu. Dan orang ini seperti coba-coba gitu, mau coba-coba membakar acan di malam hari. Waktu itu di maghrib di pondok, ya, di pondok-pondokannya di hutan. Ternyata pepondokan rumah orang tersebut seperti ada yang goyang-goyang gitu. Nah, jadi kalau bisa janganlah, siang-siang aja lah kalau mau membanam acan, atau membakar-bakar yang lain seperti ayam, ya, apalagi burung gagak. Itu sangat mengundang sekali kepada datangnya makhluk halus, apalagi di gunung. Jadi kalau bisa jangan. Jadi kita tidak perlu mencari persoalan-persoalan lah kalau itu tidak perlu, ya. Karena ini kita sudah tahu, ya, kalau bisa tidak usah dikerjakan, ya. Kemudian membawa paisan ikan saluang. Kalau bahasa kami di sini ikan saluang itu ikan yang kecil-kecil yang di sungai itu. Dipais, kemudian dibawa mungkin jalan-jalan, apalagi masuk ke daerah-daerah yang sifatnya hutan, ya. Takutnya nanti mungkin diganggu gitu, diganggu. Jadi dulu pernah, ya, ketika setelah selesai selamatan, orang itu kan membawa makanan setelah pulang dari selamatan tadi, ada sangu ayam gitu, atau makanan-makanan yang lain. Ternyata mobilnya berat ketika lewat hutan itu. Bukan hutan sih, cuman di samping kanan dan kirinya itu hutan. Gak bisa jalan mobilnya, bahkan gasnya terasa berat sekali. Dan yang parahnya itu katanya pernah ada mencium bau busuk di dalam mobil gitu. Setelah makanan yang ada di dalam mobil tersebut diambil sedikit kemudian dilempar keluar, maka kembali normal mobilnya. Nah, jadi intinya teman-teman, ya, ketika kita memasuki suatu tempat, apalagi itu yang dikenal dengan tempat yang angker, ya, atau yang masih terlihat seperti hutan, ditawar-tawarin lah. Nah, wahai penunggu yang ada di tempat ini, kalau ada yang suka silahkan dirasain, ya, gitu. Ditawarin gitu, jangan sampai dia meminta dengan paksa. Karena makhluk-makhluk yang seperti itu hanya meminta baunya saja sebenarnya, ingin mencium baunya itu.
mereka kenyang dengan mencium bau makanan itu sudah cukup ya, itu sudah cukup. Nah kemudian lagi lakat beras ketan ya yang jadi itu, dan telur yang direbus itu biasanya kesukaan juga, tetapi ini bukan jin ya, tapi makhluk gaib. Ada perbedaan, ada sedikit perbedaan makhluk gaib dengan jin itu ya. Kalau jin itu kan ya memang yang berada di alam jin gitu, karena alam dunia ini bermacam-macam. Ada alam malakut, alam jabarut, ada malaikah, ada alam jin. Nah tetapi ada juga yang makhluk yang bersifat dengan disebut makhluk gaib. Makhluk gaib itu ya agak sulit saya menjelaskan ya. Contohnya aja, langsung kepada contoh. Di Amuntai itu ada yang disebut dengan Putri Junjung Bue. Beliau itu tidak meninggal dunia, buktinya saja beliau tidak ada punya makam, maksudnya kuburan. Kalaupun punya kuburan juga itu mungkin hanya makam saja, tapi tidak ada jasad di situ, jasad yang meninggal tidak ada. Nah beliau itu beralih alam ke alam sebelah karena saktinya beliau itu manusia tapi dapat menembus alam sebelah. Itu saking saktinya beliau sehingga terjadilah yang demikian. Nah gaib tadi yang itu, jadi itu bukan termasuk golongan jin teman-teman ya, bukan lagi. Nah gitu, manusia yang mungkin diberi karunia yang besar oleh Allah ya, dia beriman kepada Allah dan ilmunya tinggi, kemudian sakti lagi oleh Allah, diberi ilmu, dia dapat menembus alam sebelah. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi makhluk gaib seperti itu suka dengan telur yang direbus dan beras ketan tadi. Jadi kalau kita lewat ya, saran saya bagusnya agar kita sering menawarin makanan yang ada kita punya. Seperti dulu saya lewat hutan ya, kemudian saya membawa pentol telur, saya tawarin aja gitu. Bagi yang mau silahkan dirasain, jangan diganggu, terima kasih. Alhamdulillah damai-damai saja di perjalanan, tidak ada apa-apa. Nah itu tadi teman-teman ya. Kemudian darah, darah ini pun merupakan makanan daripada jin, apalagi darah menstruasi, darah haid ya. Dia suka menggerogoti, memakan yang seperti itu karena itu sifatnya kotor. Makanya orang-orang yang biasa kerasukan jin itu ketika dibacakan ayat hurrimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, itu dia memberontak. Maksudnya kan di situ menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita, dan ketika dibacakan ayat tadi kepada orang yang diruqyah, kita seperti mengutarakan bahwasanya Allah itu mengharamkan darah kepadamu. Maka memberontak tuh dia, bahkan dia muntah-muntah. Karena respon daripada ayat Allah tadi kepada jin yang ada di dalam tubuhnya. Nah, jadi seperti darah menstruasi itu jangan sembarangan dibuang ya. Harus